Kasus dugaan korupsi dan pencucian uang senilai 2 triliun rupiah dalam penjualan kondensat memaksa Bareskrim Mabes Polri menggeledah dua institusi yang terlibat, yaitu PT Trans Pacific Petrochemical Indotama atau PT TPPI dan SKK Migas. Pasalnya uang hasil penjualan gas kondensat dari SKK Migas ke PT TPPI tidak masuk ke kas negara. Kantor SKK Migas kembali diguncang kasus korupsi pengelolaan minyak di tanah air. Kali ini terkait dengan penjualan minyak mentah atau kondensat bagian negara yang dilakukan BP Migas atau SKK Migas melalui PT Trans Pacific Petrochemical Indotama atau PT TPPI pada tahun 2009 silam. Dalam kasus ini, BP Migas diduga telah melabrak sejumlah ketentuan tata kelola penjualan kondensat sehingga menyebabkan kerugian negara yang cukup fantastis, yakni 156 juta dolar Amerika atau mendekati angka 2 triliun rupiah. Kini, Bareskrim Mabes Polri tengah mencoba mengurai kembali kasus ini dan membidik orang-orang yang harus bertanggung jawab atas kerugian uang negara ini. Beberapa kejanggalan dalam penjualan kondensat bagian negara tersebut kini telah berhasil diungkap oleh Polri. Pertama, BP Migas dinilai telah menyalahi aturan karena melakukan mekanisme penunjukan langsung alias tanpa tender kepada PT TPPI. Kedua, BP Migas atau SKK Migas tidak membuat berita acara penelitian terhadap dokumen penawaran milik PT TPPI. Ketiga, penjualan kondensat bagian negara oleh PT TPPI tahun 2009 ini tanpa dipayungi kontrak kerjasama terlebih dahulu sehingga menyebabkan kerugian uang negara. Tidak ada uang yang masuk ke kas negara dari hasil penjualan ini. Dan parahnya lagi, BP Migas tidak segera menghentikan kerjasama penjualan, meskipun potensi kerugian negara sudah jelas terlihat. Lantas, siapa sebenarnya pengelola PT TPPI ini, sehingga bisa memperoleh privilege yang begitu besar dari BP Migas yang dikontrol oleh Kementerian SDM? Tentu kita bisa menerka bahwa PT TPPI ini perusahaan yang mampu melobi para pemegang otoritas migas di negeri ini sesungguhnya bukan perusahaan biasa. Setidaknya kita patut mencurigai ada orang-orang berpengaruh besar yang turut mendukungnya. Entahlah, kini kita tunggu saja kepiawaian pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus yang telah merugikan negara ini.